Shalom saudara, daily devotion kita hari diambil dari Bilangan pasal 19 ayat 1-22. Saudara, konteks hari ini adalah ketika bangsa Israel berada di dalam perjalanan di padang gurun dan mereka akan masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan, dan mereka harus berperang melawan suku-suku yang ada di dalam tanah perjanjian itu. Saudara. So di dalam konteks suasana perang, maka bersentuhan dengan mayat tentara yang terbunuh, mereka harus bersentuhan dengan mayat orang-orang yang mati adalah suatu hal yang tidak mungkin dihindari. Dan sesuai dengan hukum Taurat berkata bahwa orang yang terkena mayat, orang yang bersentuhan dengan mayat adalah orang yang najis selama 7 hari dan mereka harus tinggal di luar area perkemahan. Dan saudara, untuk menahirkan orang itu, kalau orang itu mau masuk ke dalam area perkemahan, kalau orang itu mau dikuduskan, kalau orang itu mau ditahirkan, maka mereka harus mempersembahkan korban bakaran di depan Tuhan. Tapi sudah di dalam konteks peperangan, maka mempersembahkan hal seperti itu adalah hal yang mustahil, saudara. Baik waktu, baik biaya yang harus dikeluarkan sangat besar, saudara. Maka saudara, firman Tuhan hari ini ada dalam konteks seperti itu, saudara. Orang yang mau ditahirkan, orang yang mau dikuduskan, maka diceritakan ada seekor lembu betina muda yang dibakar sampai habis dan abunya dipakai membuat air pentahiran, saudara. Air pentahiran dapat dibuat kapanpun untuk mereka bisa ditahirkan. Orang yang najis karena mayat, orang yang najis karena bersentuhan dengan mayat, dapat ditahirkan dengan air ini. So, dalam kehidupan kita hari ini, dalam zaman modern, ada yang lebih mengerikan daripada bersentuhan dengan mayat. Di dalam zaman modern ada yang lebih mengerikan, ada yang lebih menajiskan daripada sekedar bersentuhan dengan mayat jasmani, yaitu kehidupan rohani yang mati seperti mayat. Itu lebih menajiskan, itu lebih menakutkan daripada bersentuhan dengan mayat secara jasmani. Surah Efesus pasal 1 ayat 1-3 mengatakan demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia dan pikiran-pikiran yang jahat. Ayat ketiga mengatakan demikian. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan pikiran kami yang jahat. So inilah konteks ketika manusia itu seperti mayat secara rohani. Inilah kondisi di mana lebih menakutkan, lebih menajiskan daripada bersentuhan dengan mayat secara jasmani. Yaitu ketika manusia yang hidup tapi rohaninya mati seperti mayat. Saudara dalam Tuhan, pikiran dikuasai oleh hawa nafsu, pikiran dikuasai oleh yang jahat. Saudara, inilah yang disebut Paulus sebagai manusia, sebagai mayat rohani. Saudara, Kristus mati satu kali untuk selama-lamanya. Kristus mati dan bangkit satu kali untuk selama-lamanya. Maka saudara, adakah kita masih senang hidup sebagai mayat rohani dan jauh dari Tuhan? Masih adakah kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, kita masih senang berkecimpung di dalam dosa? Kita masih senang untuk hidup sebagai mayat rohani dan jauh dari relasi persekutuan dengan Tuhan? Saudara, kita perlu darah Kristus untuk melahirkan dan menguduskan setiap kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi pedoman kita menjalani hari ini. Tetaplah ingat dan lihatlah, Kristus sudah mati dan bangkit buat setiap kita. Demikian firman Tuhan hari ini, demikian daily devotion kita hari ini. Tuhan berkati kita semua. Amin.